Orang kalau habis stroke lama itu sikutnya nekuk, nggak bisa dilurusin atau susah digerakkan. Terus jari-jarinya mengepal, tidak bisa diluruskan. Halo, 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 hai, selamat malam, Dokter Margareta. halo, selamat malam Bang. Wah ini kayaknya agak kusut ini ya, capek nih ceritanya. Enggak lah, masa sih? Iya, agak kusut dikit. Oke, nah ini aku buka sebentar ya, biar habis itu kita bisa ini mengingat waktu tadi yang disampaikan ada bayi kecil ya yang nanti tiba-tiba Mau ikutan out live. ya, jadi mau ikutan live pula nanti ya. Oke, selamat malam bagi kita semua. Kembali di sini kita live IG bisikan bincang santai ilmu kesehatan dengan topik kali ini adalah kekakuan otot pada stroke lama. Bersama ini ada sejawat saya yang ini ya yang cantik ya, cantik tapi ini loh strong woman. Kenapa saya bilang strong woman? Karena beliau adalah seorang dokter bedah tulang, khususnya yang menangani masalah pada tangan. Nah, sesuai dengan topik kita malam ini, bentar ya, ini anak saya juga mau ikut live. Nah, sesuai seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kekakuan otot ini merupakan salah satu gejala sisa yang dialami pada penderita stroke. Ya kita tahu banyak ya, secara umum gejala sisa stroke itu ada secara fisik maupun psikis. Nah, fisik itu ya itu tadi adanya kelemahan otot ya, atau wajahnya tidak simetris, bicaranya sulit, termasuk timbulnya kekakuan otot atau disebut dengan spasticity. Nah, saya akan langsung bertanya kepada Dr. Margaret, apa sih sebenarnya spasticity atau kekakuan otot itu? Iya, jadi yang akan saya bahas di sini adalah gejala sisa akibat stroke lama, tetapi pada tangan ya. Saya hanya bahas yang pada tangan, nggak pada kaki, nggak pada wajah. Nah, jadi kita tahu bahwa orang kalau stroke ya, kebanyakan kalau sudah berlalu 1 tahun, 2 tahun, mereka akan timbul gejala yang namanya spastisitas. Jadi spastisitas itu mungkin kita sering ngelihat orang kalau habis stroke lama itu sikutnya nekuk, nggak bisa dilurusin atau susah digerakkan. Terus jari-jarinya mengepal, tidak bisa diluruskan, sulit untuk dibuka. Nah, itu adalah spastisitas. Kalau definisinya, jadi ceritanya gini, kalau kita stroke, maka kan berarti ada kerusakan otak, gitu ya. Ada kerusakan kerusakan otak yang mengontrol pergerakan pada tangan sama kaki, misalnya. Terus gara-gara kerusakan bagian dari otak tersebut, tidak bisa timbul inhibisi. Artinya otak itu akan terus-menerus mengirimkan sinyal kepada otot yang bersangkutan untuk selalu berkontraksi. Sedangkan otak yang normal bisa mengirim sinyal-sinyal yang menghambat kontraksi otot. Sehingga kita bisa kontraksi otot kalau emang diperintah, tapi bisa berhenti kontraksi otot kalau kita juga perintah gitu. Jadi voluntary muscle contraction. Nah, tetapi pada pasien stroke dengan spastisitas ini tidak ada jadinya suka terjadi involuntary muscle contraction ini. Jadi kontraksi otot yang terjadi tidak bisa diinhibisi gitu. Itu akibatnya beberapa otot suka mengalami
kontraksi, terus dia jadi nekuk sendinya, terus nggak bisa dilurusin, atau bahkan sebaliknya tidak bisa ditekuk karena kontraksinya otot ekstensor, misalnya seperti itu. Baik. Nah, itu mungkin langsung menjawab sebenarnya pertanyaan saya, apa kira-kira yang menyebabkan kekakuan tadi. Kalau gitu langsung kita lanjutkan. Bila pasien itu mengalami kekakuan, tadi saya dengar tertekuk ya, seperti ini misalnya. Nah, ini kira-kira apa aja penanganannya supaya si pasien bisa menggerakkan atau minimal mendekati normal gerakan jarinya misalnya. Apa kira-kira yang bisa dilakukan bagi pasien? Jadi gini, sebelum kita membahas sangat detail seperti itu, mau cerita generalnya dikit ya Bang ya. Jadi tata laksana stroke itu seperti kita tahu mesti multidisipliner. Jadi harus dari dokter saraf yang paling utama, terus dokter rehab medik itu juga sangat penting, dokter penyakit dalam bahkan atau jantung untuk mengontrol faktor-faktor risiko supaya tidak terjadi serangan berulang, atau bahkan dokter bedah saraf kalau emang itu stroke hemoragik misalnya. Nah, jadi sebenarnya peranan saya sebagai dokter bedah tangan itu saya ini orang terakhir gitu. Kalau tidak semua pasien stroke akan muncul spastisitas. Terus tidak semua pasien yang dengan spastisitas ini memerlukan pembedahan. Jadi memang ruang lingkup saya agak sempit. Cuman ternyata banyak sekali pasien-pasien stroke dengan spastisitas yang sebenarnya butuh ada indikasi operatifnya, dan itu bisa menolong mereka seperti itu. Jadi harus diingat dulu bahwa bedah tangan itu adalah orang terakhir yang nyemplung ke kolam lah ibaratnya gitu. Dia harus melakukan tata laksana yang lain dulu dan paripurna dulu, baru habis itu kalau perlu baru datang ke bedah tangan seperti itu. Kalau ada pasien stroke dengan spastisitas yang melibatkan otot-otot tangan sehingga tangannya menggenggam seperti ini, ya kan? Benar. Ya, itu pertama-tama dia harus rehab medik dulu, gitu. Jadi pasien itu harus ditangani stroke-nya secara akut ya, akutnya itu harus diberesin dulu. Habis itu kalau sudah mulai timbul gejala-gejala spastisitas, atau bahkan sebelum timbul gejala spastisitas itu seharusnya sudah mulai dilakukan rehabilitasi medik. Tujuannya itu supaya tidak sampai begini banget gitu. Karena kalau sudah sampai sangat mengepal, itu berarti bukan cuma spastisitas saja yang timbul, tetapi pasti sudah ada kontraktur gitu. Jadi kalau sudah ada kontraktur, berarti kan ototnya sudah memendek karena dia sudah kebiasaan dalam posisi PW seperti itu, sehingga akhirnya serabut-serabutnya memendek gitu. Nah, kalau sudah sampai pada fase seperti itu, apa yang sebaiknya dilakukan atau yang disarankan kepada pasien? Iya. Pertama, kalau mau berkenaan dengan spastic upper limb surgery yang saya tekuni ini, memang saya juga harus bekerja sama dengan dokter rehabilitasi medik dalam menangani kasus ini. Pertama, untuk menangani spastisitas, dokter rehabilitasi medik akan menyuntikkan obat yang namanya botox. Kita semua pernah dengar ya, botox itu yang biasanya dipakai untuk mengobati kerutan-kerutan, tetapi kalau pada stroke, botox itu untuk mengurangi derajat spastisitas gitu. Jadi dia sebenarnya melumpuhkan otot. Nah, otot yang dilumpuhkan dengan botox tentu saja tidak akan responsif terhadap sinyal-sinyal yang nyuruh dia untuk spastik gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan pembedahan pada tangan-tangan yang spastik seperti itu ya, kita harus simulasi dulu dengan botox gitu.
Jadi kita suntikan botox, terus kita lihat apakah setelah disuntikan botox misalnya tangannya bisa sedikit lebih membuka kayak gitu. Nah, jadi yang saya lakukan dalam hal pembedahan ialah misalnya muscle lengthening atau tendon lengthening gitu. Terus kita juga melakukan neurektomi, jadi serabut-serabut saraf yang paling kecil itu akan kita kurangi jumlahnya supaya otot yang bersangkutan itu tidak terlalu responsif lagi terhadap sinyal-sinyal spastik itu sendiri. Gitu. Penjelasanku nangkep nggak, Bang? Maksudnya kurang jelas nggak? Sangat bagus. Dan nanti di konten YouTube biasanya akan aku sertakan ini ya, display seperti infografik Ya, untuk boleh. ini. Nah, lanjut gininya, penjelasannya. Iya, yang mana lagi? Tadi kalau saya tangkap, berarti urutannya memang ada sebelum melakukan tindakan surgery, memang ada penyuntikan botox ya. Ya. Dengan tujuan tadi untuk seperti simulasi. Iya. Iya, karena gini, sebenarnya pasien-pasien pasca stroke dengan spastisitas itu ya, kita harus teliti memeriksa mereka supaya tepat indikasi untuk operasinya. Contoh. Jadi banyak pasien stroke yang spastisitasnya itu di sikut ya. Jadi sikutnya itu nekuk dan tidak bisa dilurusin. Jadi kalau mereka mau ngambil barang yang agak jauh, agak sulit. Terus kalau itu sikutnya sikut kanan, mereka kurang bisa berjabat tangan dengan orang gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, kalau misalnya dengan tata laksana rehabilitasi medis itu ternyata stuck, dia nggak bisa dilurusin lagi, hanya ya dia selalu nekuk ya 90 derajat lah katakanlah kayak gitu. Tidak ada perkembangan dengan fisioterapi. Nah, itu kan bisa dipertimbangkan untuk dilakukan pembedahan. Nah, jadi pertama kita assess dulu, lalu kita suntikan botox di otot yang spastik itu, terus kita lihat apakah dengan di botox itu dia bisa agak lurus sikutnya, agak lebih lemas gitu. Terus kalau pertanyaannya, kalau gitu di botox saja, kenapa harus dibedah gitu? Nah, banyak pasien stroke yang sudah mencapai tahap botox ini. Jadi botox kan sebenarnya nggak bertahan lama ya, cuman bertahan 3-5 bulan. Jadi setiap berapa bulan di botox, setiap berapa bulan botox lagi. Nah, botox itu nggak murah juga dan belum tentu di cover sama insurance atau BPJS misalnya gitu. Nah, jadi sebenarnya pembedahan yang saya lakukan itu adalah pembedahan yang dalam tanda kutip ya, menggantikan fungsi botox itu secara lebih permanen. Gitu. Jadi yang akan saya lakukan serabut-serabut saraf yang paling kecil. Nah, itu yang saya bilang kita kurangi sebesar 60% supaya ototnya nggak terlalu spastik, tetapi ototnya masih bisa bergerak dengan baik gitu loh. Masih ada voluntary muscle contraction. Nah, terus yang kedua, karena otot yang spastik itu kan sudah lama dia spastik ya, dia pasti akan mengkerut atau memendek gitu. Jadi kontrakturnya itu harus dilakukan pemanjangan serabut-serabut otot yang bersangkutan gitu. Jadi bukan cuma sarafnya doang, tetapi ototnya juga harus dipanjangin. Seperti itu. Hasil akhirnya kita harapkan pasien yang tadinya sikutnya fix di posisi 90 derajat, dia bisa lebih dilurusin. Tapi masih bisa ditekuk juga kalau emang dia mau makan, mau masukin sesuatu ke mulutnya kan dia harus nekuk. Gitu. Tapi kalau dia mau meletakkan sendok di mejanya, maka dia bisa menjangkau meja itu, melurusin tangannya supaya dia bisa menjangkau benda-benda yang lebih jauh dari badannya. Seperti itu. Kebayang nggak? Kebayang. Ya. Jadi itu juga sebagai salah satu usaha
untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan orang lain ya. Iya, Kalau eh, gimana ya? iya, terus satu hal yang harus saya tambahkan, bukan berarti kalau misalnya ya sudah dioperasi itu nggak fisioterapi lagi, terus lepas fisioterapi gitu, enggak. Sebenarnya tetap pasien-pasien seperti ini harus tetap fisioterapi menurut saya. Cuma fisioterapinya jadi mereka lebih gampang mencapai target yang diinginkan gitu. Fisioterapinya akan lebih jarang. Terus mereka kalau melihat, oh tanganku akhirnya bisa begini, mereka jadi nggak stres lagi gitu. Jadi mau fisioterapi pun juga jadi lebih semangat seperti itu. Iya, karena kita tahu ya pada penderita stroke selain fisik juga psikis ya, ada Ya, kasus-kasus di mana pasien itu bisa bahkan hingga depresi ya karena dengan kondisinya. Tetapi mungkin karena dia lihat ada perubahan dari yang tadi apa ya spastik sampai 90 derajat, terus kemudian sudah bisa kalau kita sebut dengan ROM ya, range of movement itu bisa bertambah dan membuat dia mengurangi ketergantungan terhadap bantuan orang lain juga, yaitu akan memberikan ya, atau akan memacu harapan hidup juga ya. Nah, ada nggak atau begini, ada nggak seperti kita katakan, oh ini udah terlalu lama ini, nggak bisa lagi kita lakukan tindakan invasif bedah atau prosedur ya, yang tadi disampaikan. iya, memang Nah, seperti yang tadi saya katakan, nggak semua kasus juga bisa seperti ini, bisa dibedah. Contohnya gini, misalnya pasien stroke tahun 2016 lah katakan, terus dia nggak jaga diri, dia stroke-nya berulang, berulang, berulang. Nah, itu itu bisa menjadi kontraindikasi operatif ya, kontraindikasi operasi yang akan saya lakukan. Terus kalau dia ada gangguan gerak seperti distonia, atetosis, korea gitu, itu juga tidak bisa dilakukan operasi-operasi seperti ini. Terus kasus selama apapun dia, ya memang kalau semakin lama semakin kaku ya memang semakin sulit operasinya. Kadang-kadang ada operasi yang langsung menghajar tulangnya gitu. Misalnya jadi, pergelangan tangan. Ada pasien spastisitas karena stroke lama, pergelangan tangannya sampai begini banget, lebih nekuk lagi bahkan gitu. Nah itu saking udah lamanya ya, jadi nggak bakal cukup tuh hanya dengan neurektomi, hanya dengan pemanjangan otot, itu nggak bakal cukup. Jadi tulang-tulang pergelangan tangannya itu ada yang harus dibuang, habis itu dikakuin sehingga dia posisinya lurus seperti ini gitu. Memang okay. dengan kita kakuin pergelangan tangannya, dia memang nggak bisa gerak begini. Tapi lebih baik dia pergelangan tangannya kaku di posisi yang fungsional daripada kaku di posisi yang tidak fungsional itu, ya kan? Benar-benar. Ya, minimal kalau dia pergelangan tangannya lurus, netral seperti ini ya, dia I see. ya jadi jari jemarinya juga bisa lebih main gitu, lebih ya lebih fungsional lah. Ada mungkin satu lagi ya, kalau mungkin ya dari posisi spastik ini kemudian dilakukan koreksi hingga bisa kembali posisi seperti ini, tapi nggak menjamin juga dia bisa jadi main piano ya kalau sebelumnya Enggak. tidak memiliki. Ya, yang aku lakukan ini loh Bang, bukan memberikan suatu keajaiban ya. Sebenarnya yang kita lakukan dalam bedah tangan ini untuk kasus spastisitas, kita lihat dia punya fungsi apa sih yang tersisa. Nah, fungsi yang tersisa mungkin bisa kita pakai untuk menambah, untuk mengimprove fungsi yang kurang itu. Terus kita juga akan melihat apa ya, misalnya, oke, dia spastik, yang spastik dikurangin gitu loh. Yang terlalu kaku, terlalu tegang, ketegangannya kita kurangin. Yang lemah bisa kita perkuat dengan cara mengambil otot-otot yang masih tersisa itu gitu. Jadi memang kadang-kadang dalam operasi spastisitas ini kita lakukan tendon transfer misalnya gitu.
Jadi misalnya pasien itu dia kan butuh bisa begini ya pergelangan tangannya ya, Ya. tapi karena udah lumpuh dari sananya, sedangkan dia masih punya fungsi untuk menekuk pergelangan tangannya, maka kita bisa pakai salah satu otot yang untuk menekuk pergelangan tangannya itu salah satu ototnya kita transfer ke ke kemana ke punggung telapak tangan sehingga dia bisa begini gitu loh. Jadi kita mainin seperti itu gitulah istilahnya. Oke, oke. Gimana caranya agar betul-betul optimal ya Iya, tindakan yang kita lakukan demi perbaikan fungsi dari tangan si pasien, iya, benar kan? iya. Ini Oke. memang banyak ya teknik operasinya itu banyak. Jadi bingung juga mau bahas yang mana nih. Pokoknya Nah, teknik operasinya kalau teknik banyak. mungkin Jadi itu udah memang lebih, kalau teknik operasi sih udah detail dan mungkin ya memang ya kurang kurang cocok kalau kita bahas di ya, forum yang terbuka ya, kecuali forum ilmiah iya, gitu. Tapi kalau saya maksud tadi, bagaimana ya pemilihan tindakan ya, kita dengan tujuan benar-benar mengoptimalisasi bagi ke apa ya bukan kesembuhan, bagi fungsi iya. dari tangan si pasien gitu. Iya, jadi sebenarnya maksudnya saya ingin memperkenalkan gitu ya, bahwa pasien stroke dengan gejala sisa seperti spastisitas dan kontraktur otot ini sebenarnya mungkin masih ada yang bisa kita lakukan lagi selain fisioterapi dan botox gitu loh. Jadi setelah fisioterapi, setelah botox, there is something else we can do gitu. Ada sesuatu yang masih bisa kita tawarkan ke pasien itu. Jadi jangan patah semangat gitu. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang bisa dipaparkan atau diterangkan kepada para bisikers tentang apa nih? Kita kalau Apa yang ya? rajin nonton ini kita sebut bisikers. Oke, kalau ada pertanyaan, ya ini kan topiknya mungkin terlalu luas untuk kita bahas di IG Live ini ya. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh informasi tambahan, kalau mau tanya boleh di DM aja ke Instagram saya Bedah Tangan. Ini sebentar, ini pertanyaan atau ada pertanyaan ini satu dari saya agak miring bacanya. Dokter, apakah ada risiko dan persiapan apa saja yang perlu diperhatikan sebelum operasi? Dari David D. Halimas. Oh Silakan iya. langsung dijawab. Jadi pertama-tama kita harus evaluasi pasien itu benar-benar ya. Nah, interestingly pasien dengan stroke ini nggak bisa kita periksa cuman sekali pertemuan hajar operasi itu nggak bisa. Jadi mesti berapa kali ketemu menurut saya. Kalau emang nggak bisa berapa kali ketemu ya karena sekarang COVID dan lain sebagainya, minimal pasien itu sehari-hari di rumah ya di videoin gerakannya, bagaimana dia misalnya ya, bagaimana dia ngambil ngambil barang, gimana dia makan gitu. Karena spastisitas pada stroke itu bisa menjadi sesuatu yang dinamis. Kalau pasien itu stres, takut, lagi kesel, lagi marah, dia akan lebih spastik gitu. Jadi kadang-kadang dia datang ke klinik, ke dokter, spastik banget. Tapi begitu di rumah dia relax, spastisitasnya berkurang gitu. Jadi Begitu ya? iya, iya pasti. Jadi emang kita harus berkali-kali memeriksa pasien itu dengan teliti, gitu, gitulah. Terus yang kedua, kita harus yakin tidak ada kontraindikasi operasi untuk pasien ini. Misalnya dia stroke-nya tidak berulang, tidak ada gangguan motorik, tidak ada gangguan gerak, movement disorder seperti dystonia, seperti itu misalnya. Terus kalau mau operasi juga dia harus dioptimalkan keadaannya. Sebaiknya menggunakan anestesi yang sifatnya regional ya.
Bukannya berarti nggak boleh di anestesi general, tetapi kita lebih prefer menggunakan anestesi lokal atau regional seperti itu. Terus apa lagi ya? Blok anestesi lah ya. Ya. Sebenarnya sih Misalnya blok anestesi pada brachialis, ya kan? Iya. Oke. Yang paling penting sih persiapannya ialah benar-benar itu pasien kita evaluasi, kita teliti gitu sehingga kita bisa menentukan ini yang mau dioperasi apanya, teknik apa, caranya bagaimana gitu sehingga hasilnya nanti sesuai harapan gitu. Ya, itulah yang kita sebut dengan pre-operative care ya. Iya. Ini kayak ada pertanyaan baru, tapi sepertinya ini dari orang yang dekat dengan Dr. Margaret ini. Dari bedah bariatrik. Oh iya. Adakah usia berperanan dalam indikasi operasi? Misalnya pasien muda lebih, misalnya pasien muda lebih indikasi untuk operasi. Silakan dijawab langsung. Saya tidak menggunakan usia sebagai indikasi operasi sih. Cuman pasien stroke paling cepat bisa dioperasi bedah tangannya ini, operasi untuk spastisitasnya ialah 1 tahun, gitu. 1 tahun setelah serangan, gitu. Karena misalnya dia serangan bulan Juni ini, kalau dia ditangani dengan baik, maka selama 1 tahun ke depan tuh pasti ada evolusi, ada fungsi-fungsi yang pasti akan kembali gitu loh, yang mulai sembuh, terus dan kita bisa lihat nanti akhirnya mana yang sembuh, mana yang menetap gitu. Jadi operasi bedah tangan ini paling cepat kalau pada stroke 1 tahun pasca serangan gitu. Dengan catatan tidak ada serangan berulang. Baik, jadi tidak akan berbeda atau tidak ada perbedaan yang signifikan bila usia pasien yang mengalami stroke ya usia 45 dengan yang 75 ya. Nah, kalau dari saya enggak sih. Karena orang usia 75 bisa aja masih fit kayak 45 gitu. Baik. Ini ada pertanyaan berikut lagi. Dok, apakah spastisitas bisa berkurang hanya dengan fisioterapi? Silakan dijawab. Jadi menurut saya fisioterapi itu lebih untuk pencegahan kontraktur gitu. Jadi sebenarnya spastisitas itu kan di obatnya itu adalah botox gitu, sama apakah otak yang kena stroke ini bisa reversible atau enggak kerusakannya gitu kan. Nah, jadi kalau fisioterapi misalnya dipasang splint, latihan gerak, stretching itu sebenarnya tujuannya untuk satu mencegah kontraktur. Terus melatih otot-otot yang masih ada fungsinya, yang masih bagus, sehingga dia tidak mengalami atrofi. Terus yang ketiga mencegah joint stiffness, itu sih. Jadi makanya pada kasus-kasus spastisitas ini, yang diobatin bukan cuma spastisitasnya doang, tetapi kontrakturnya juga harus ditangani. Gitu. Oke. Nah ini langsung pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan sudah 2 tahun pasca serangan, apakah masih bisa dioperasi? Menurut saya bisa, karena biasanya kalau sudah 2 tahun sudah mulai timbul nih gejala-gejala spastisitasnya. Kalau yang spastik ini udah mulai keluar semua, gitu. Kan pada awal-awal serangan stroke, beberapa bulan pasca serangan kan pasien nggak akan langsung spastik. Biasanya dia malah lemes semua ototnya, gitu. Jadi fase dia lemah, flaccid, paralitiknya itu di situ. Tapi kalau sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, dia sudah fisioterapi dan lain sebagainya. Nah itu gejala spastisitasnya baru keluar, dan di situ kita bisa target dia ini dioperasi atau diapain gitu. Jadi untuk lebih memperjelas juga minimal 1 tahun pasca serangan stroke
sudah bisa dilakukan tindakan ini, Ya, apalagi di atas 1 tahun ya. ya. Oke. Kalau dari pengalaman menangani kasus seperti ini, ada nggak ada satu pengalaman yang, oh ini kayaknya apa, atau ini permasalahan atau ini lebih sulit ketimbang yang lain? Ada nggak mengalami satu pengalaman? Ya, pasti ada kasus-kasus yang gampang, ada kasus-kasus yang sulit gitu. Ya. Apa ya, misalnya ya, em, yang sulit itu, ya yang sulit tuh biasanya kalau pasiennya bekas serangan stroke-nya berulang ya. Terus dia em, masih cenderung, terus dia suka ada movement disorder. Nah, itu juga akan mempersulit tata laksana stroke itu sendiri. Oke, mungkin untuk bagi yang bisikers yang awam, mungkin bisa diterangkan lebih detail apa tuh movement disorder. Oh iya, movement disorder itu gangguan gerak. Jadi pasiennya itu suka ada gerakan-gerakan involuntar, gerakan-gerakan yang tidak bisa dia kendalikan gitu. Jadi seperti distonia atau seperti atetosis atau seperti korea. Jadi pasien itu misalnya ada yang gerakannya seperti orang menari, lalu apa ya? Apa lagi ya contohnya ya? Pada Seperti kasus Parkinson mungkin. ya Jadi, itu Parkinson juga. nah, tapi Sebenarnya kalau kenapa? kenapa ya kalau pada Parkinson itu tidak, Nah, bukan satu bukan indikasi untuk wewenang dilakukan saya. ini. Iya, ini udah Iya, benar-benar di luar di luar bidang saya. Jadi sebenarnya masalah masalah utama dari spastisitas itu kan neurologinya kan. Ini adalah bidangnya iya. neurologi, sedangkan yang saya lakukan itu hanyalah mengoptimalisasi fungsinya untuk Mm-mm. menangani gejala sisanya gitu loh. Ya, ya, Sedangkan uh, kelainan atau penyakit utamanya ya bukan saya yang nanganin, tetapi dokter yang iya, bersangkutan. Ya, gitu. ya, spesialis saraf. Ya, terus misalnya ya, sebenarnya kan spastisitas kan bukan cuma pada stroke ya, misalnya pada orang yang pernah mengalami cedera otak, terus misalnya operasi tumor otak, nah itu kan pasti ada Ya, kerusakan otak. Nah, kerusakan otak itu juga akan mengakibatkan lesi UMN atau spastisitas gitu. Terus pasien-pasien yang cedera tulang belakang leher itu juga tetraplegi, nah itu juga termasuk dalam ruang lingkup saya kalau ada masalah dengan tangannya gitu. Seperti itu. jadi sebenarnya bukan hanya pada stroke aja ya, tapi pada Iya, kasus-kasus yang disebutkan tadi ya, sebenarnya ada indikasi juga. yes. Mungkin ada take home message yang bisa disampaikan kepada para bisikers. Oh, maaf, sebentar, ada yang nanya lagi. Apakah kaki juga bisa Oh, mengalami bisa banget. spastisitas? Bisa banget. Iya, cuman karena saya dokter bedah tangan, saya nggak, kalau kaki saya nggak kerjain gitu. Di luar lingkup saya gitu. Tapi bisa banget. Tapi kalau ada yang request, aduh saya mau dong Dokter Margaret yang ngerjakan, itu gimana? Nanti saya lihat dulu ya. Nanti kita lihat dulu. Oke, kalau gitu ya kita tutup dulu sesi pertanyaan dari para bisikers. Terus kalau ini ya memang mungkin kurang jelas ya karena saya tidak ada ilustrasinya, terus nggak pakai presentasi PowerPoint yang sistematis. Jadi itu kekurangan dari saya kali ini. Kalau ada yang mau bertanya, ya langsung aja di DM aja di Instagram saya bedah tangan. Oke, terima kasih sekali lagi Kasih kepada Bang Iko. Dokter Margaret. Salam buat Miswa, dan mungkin ya kita suatu saat nanti juga akan
gimana saya kolab ya, Iya dong. kolaborasi bukan kolab itu tentang bariatrik ya, karena Oh mungkin iya. saya rasa masih banyak juga orang belum mengerti apa sih bariatrik itu, Hmm. tentang apa kan, karena kayak kalau kita lihat, oh dulu tubuhku tak begini kan, banyak metode yang bisa lakukan, dan salah satunya adalah dengan cara bariatrik. Ya. Oke, Siap. salam saya buat keluarga, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu kembali. Iya, sampai ketemu Bang Iko. Makasih ya. Baik, Dadah. sama-sama, Over and dadah. out. Over and out.